Shalom, saya Kisi dari kelas 11 MIA 2. Saya akan menjelaskan tentang laporan jual beli saham yang telah saya lakukan. Sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu saham. Jadi, saham itu merupakan instrumen keuangan yang mewakili kepemilikan dalam sebuah perusahaan. Perdagangan saham terjadi di bursa efek, tempat di mana investor membeli dan menjual saham untuk memperoleh keuntungan dari perubahan harga tersebut. Langkah-langkah mekanisme perdagangan di bursa efek. Di bursa efek terbagi menjadi dua, yaitu pasar perdana dan juga pasar sekunder. Pada pasar perdana, investor akan mengisi formulir pemesanan terlebih dahulu, atau FPPS, dan menyetorkan dana ke rekening dana nasabah, atau RDN. Yang kedua, perusahaan efek akan menyerahkan FPPS ke penjamin untuk dilanjutkan ke Biro Administrasi Efek atau BAE, dengan tujuan untuk mendapatkan penjatahan saham. Yang ketiga adalah setelah mendapatkan penjatahan saham atau konfirmasi dari BAE, informasi tersebut akan langsung diberitahukan ke investor. Yang selanjutnya, form pemesanan saham kemudian akan dikumpulkan secara kolektif di BAE atau Biro Administrasi Efek. Yang kedua adalah pasar sekunder. Pada pasar sekunder, melakukan order beli melalui perusahaan efek dengan menyebutkan nama saham, nominal dalam pembelian lot, dan harga. Investor yang ingin menjual saham akan melakukan order jual melalui perusahaan efek dengan sistem yang sama seperti membeli. Yang ketiga, order yang masuk akan ditampilkan di dalam perdagangan bursa dan nantinya dapat diamati dalam sistem perusahaan efek. Jika order beli telah bertemu dengan order jual pada sistem, maka transaksi tersebut telah terjadi. Perpindahan dan pembayaran aset kemudian akan difasilitasi oleh Clearing Penjamin Efek Indonesia atau KPEI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI. Untuk pembelian, investor harus menyetorkan dana sesuai nominal pembelian maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Dan yang terakhir, investor akan menerima pembayaran penjualan maksimal 2 hari kerja setelah transaksi. Selanjutnya kita akan melihat transaksi jual beli yang dilakukan di aplikasi RTI Bisnis terjadi melalui pasar primer atau pasar sekunder. Transaksi jual beli yang dilakukan di aplikasi RTI Bisnis umumnya terjadi di pasar sekunder. Kenapa? Karena pada pasar sekunder merupakan tempat di mana investor akan memperdagangkan saham yang sudah diterbitkan sebelumnya oleh perusahaan dan telah dicatatkan di bursa efek sebelumnya. Investor membeli dan menjual saham dari investor lain, bukan langsung dari perusahaan. Ini berbeda dengan pasar primer, di mana pasar primer ini perusahaan akan mengeluarkan saham baru dan menjualnya kepada investor untuk pertama kalinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan produk apa saja yang saya pilih untuk diperjualbelikan pada aplikasi RTI Bisnis. Yang pertama adalah BBRI. Bank BRI sebagai salah satu bank terbesar di Indonesia memiliki potensi pertumbuhan yang sangat kuat, terutama dengan perkembangan industri keuangan di Indonesia yang terus berkembang. Bank BRI juga cenderung memberikan dividen yang stabil kepada pemegang sahamnya. Selain itu, meskipun Bank BRI adalah bank komersial yang fokus pada layanan perbankan konvensional, namun sebagai institusi keuangan besar, Bank BRI sangat-sangat memiliki potensi untuk mempengaruhi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan dan mendukung proyek-proyek yang ramah lingkungan melalui kebijakan, produk, dan layanan mereka. Yang kedua adalah Pertamina. Pertamina merupakan perusahaan energi yang berpengaruh dan berperan penting dalam industri minyak dan gas bumi di Indonesia, sehingga memiliki posisi yang sangat kuat dalam pasar. Hal ini akan membuat Pertamina mengalami pertumbuhan yang signifikan dan juga terus berkembangnya industri energi di Indonesia dan proyek-proyek baru yang dapat dikelolanya sehingga dividen yang didapatnya pun lebih terjamin. Yang ketiga adalah Unilever. Unilever ini merupakan sebuah perusahaan yang memiliki suatu reputasi yang sangat baik dalam hal tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat memberikan kepercayaan kepada investor bahwa perusahaan ini akan terus berkinerja dengan baik dan berkomitmen pada praktik bisnis yang berkelanjutan.
Selain itu, Unilever juga memiliki fokus yang kuat pada pertumbuhan berkelanjutan dan inovasi produk yang ramah lingkungan. Selanjutnya adalah waktu pembelian dan penjualan efek atau saham. Pada perusahaan BBRI atau Bank Rakyat Indonesia, saya membeli pada tanggal 6 Mei dengan harga 33.120.000 sebanyak 69 lot. Dan pada Pertamina pada tanggal yang sama dengan harga 33.281.500 dengan jumlah lot 257. Dan pada Unilever di tanggal yang sama juga yaitu 6 Mei sebesar 33.274.000 dan sebanyak 127 lot. Di situ kita dimodalkan dengan modal pertama 100 juta. Maka dari itu kita harus memanfaatkan modal itu dengan semaksimal mungkin. Maka dari itu saya membeli dari masing-masing bank ini dengan seharga kurang lebih 33 juta. Dengan menghasilkan total 99.675.500. Pada penjualan, saya menjual efek ini pada tanggal 11 Mei dan juga 13 Mei. Pada Bank BRI dengan harga 32.290.000 dengan jumlah lot yang sama. Dan pada Pertamina pada tanggal 11 Mei dengan harga 33.795.500 dengan jumlah lot yang sama. Dan juga pada Unilever dengan harga 34.036.000 dengan lot yang sama. Dengan total yaitu 100.123.500 dengan jumlah lot 453. Jumlah lot yang sama namun memiliki harga yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan keuntungan atau kerugian yang telah diperoleh. Pada Bank BRI untuk menghitung keuntungan maupun kerugian dengan menggunakan harga jual kurang harga beli. Seperti pada tabel yang sebelumnya. Dengan harga jual 32.292.000 dikurang harga beli 33.120.000 dan menghasilkan kerugian 828.000. Pada perusahaan kedua yaitu Pertamina, saya mendapatkan keuntungan 514.000 dan pada perusahaan ketiga atau Unilever, saya mendapatkan keuntungan 762.000. Sehingga saya mendapatkan capital gain atau keuntungan yang didapat dari jual beli saham ini adalah 448.000. Pada tabel sebelumnya saya mengatakan bahwa kita harus memanfaatkan dana sebaik mungkin yang diberikan oleh aplikasi RTI Bisnis tersebut. Maka dari itu saya menggunakan pemanfaatan dana semaksimal mungkin sehingga menyisakan hanya 324.500 dari dana 100 juta. Selanjutnya adalah evaluasi, yaitu yang pertama memastikan bahwa semua langkah-langkah yang kita ambil sesuai dengan peraturan dan regulasi pasar modal yang berlaku. Yang kedua adalah melakukan perhitungan secara rinci agar bisa memperoleh keuntungan dan tidak memperoleh kerugian. Yang ketiga adalah melihat apakah perusahaan yang kita pilih itu stabil dan memiliki reputasi yang baik. Supaya jika kita menanamkan saham kita kepada perusahaan tersebut, kita bisa mendapatkan dividen dan tidak mendapatkan banyak kerugian. Sebagai investor Kristen, apa sih yang seharusnya kita lakukan dalam memanfaatkan modal yang telah Tuhan berikan kepada kita? Sebagai seorang investor Kristen, penting untuk kita menggunakan modal yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Ini bisa mencakup berinvestasi dalam proyek atau bisnis yang memberikan manfaat bagi orang lain, menghormati nilai-nilai moral dan etika Kristen, serta menyisihkan sebagian hasil investasi untuk tujuan amal dan pelayanan. Menggunakan modal dengan bijaksana akan mencerminkan kesetiaan kita kepada Tuhan dan dapat membawa berkat finansial serta memberikan dampak positif bagi orang lain. Ini juga menghindarkan kita dari risiko memanfaatkan modal untuk tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, yang bisa mengarah pada konsekuensi negatif, baik dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan spiritual. Itulah tadi beberapa penjelasan tentang laporan jual beli saham yang telah saya lakukan pada aplikasi RTI Bisnis. Sekian dari saya, terima kasih.